Putri kaget luar biasa. Bukan cuma karena Kak Agus yang tiba-tiba membentaknya, tapi karena yang membentak tadi bukan suara Kak Agus, tapi yang keluar adalah suara perempuan. Yang ngeboncengin dia itu bukan lagi Kak Agus. Prit, aku punya cerita horor tentang seseorang yang pernah diboncengin oleh sosok misterius, Prit. Diboncengin sosok misterius? Biasanya kan cerita horor itu kebanyakan ngeboncengin sosok misterius, Dol. Bukannya diboncengin. Iya, tapi kalau ini ceritanya beda, Prit. Ceritanya gimana itu, Dol? Ada seorang perempuan yang bernama Putri. Dia ini masih duduk di kelas 3 SMA, Prit. Dia ini tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil dan dikelilingi hutan. Yang sinyalnya itu kadang lancar, kadang hilang sama sekali, Prit. Tapi dia sekolah di SMA negeri terfavorit di kotanya, Prit. Karena Putri termasuk kategori siswa yang sangat cerdas. Di SMA pun dia gak pernah sekalipun tergeser dari 3 besar di kelasnya. Selama masa pandemi corona menyerang, semua siswa sekolah diliburkan dan diganti dengan belajar dari rumah, Prit. Tiap hari para guru memberikan tugas secara online kepada murid-muridnya. Dan tak terkecuali sekolahnya Putri, Prit. Tiap hari guru-guru Putri memberikan tugas yang menumpuk secara online. Sebenarnya tugas-tugas tersebut cukup ringan bagi Putri. Tapi karena jumlahnya yang menumpuk, maka Putri cukup kewalahan juga mengerjakannya. Ditambah lagi jaringan internet yang sangat buruk di desanya, membuat Putri kesulitan saat mengirimkan hasil kerjaannya secara online, Brit. Ketika sinyal internet di desanya sedang buruk-buruknya dan gak bisa buat mengirimkan hasil pengerjaannya, biasanya Putri nebeng wifi ke kantor kecamatan, Brit. Tapi sayangnya jarak antara desanya Putri dengan kantor kecamatan itu sekitar 10 km, Brit. Dan untuk sampai ke kantor kecamatan, Putri harus keluar dari desanya melewati hutan dengan mengendarai sepeda motor, Brit. Itu yang membuat Putri malas banget ke kantor kecamatan. Kecuali jika sangat terpaksa ketika sinyal di desanya benar-benar lenyap sama sekali. Nah, pada hari Kamis, guru matematika dan guru fisika memberikan tugas yang benar-benar di luar batas kemampuan siswa, Brit. Tugas ini sangat sulit diselesaikan dalam waktu 1 hari, Brit. Walaupun dikerjakan oleh siswa secerdas Putri. Tapi jangan panggil Putri jika menyerah dengan tugas semacam ini. Alih-alih sebel, Putri malah tertantang dengan tugas tersebut. Karena matematika dan fisika adalah mata pelajaran favorit Putri. Mulai dari pagi, Putri sudah fokus mengerjakan tugas di depan komputer. Satu persatu, tugas pun dapat ditaklukkan oleh Putri. Dia hanya berhenti untuk makan dan sholat. Tapi setelah itu, dia fokus kembali mengerjakan soal. Sampai akhirnya, semua soal telah diselesaikan oleh Putri. Dia sangat puas dengan hasil kerjaannya. Dan dia sangat yakin, pasti cuma dia yang dapat menyelesaikan tugas banyak itu. Mungkin cuma dia yang bakal dapat nilai 100. Sementara teman-teman yang lain bisa menyelesaikan 60% dari tugas tersebut aja, itu udah luar biasa banget, Brit. Itu pun belum tentu benar semua. Nah, ketika mau mengirimkan hasil kerjaannya kepada gurunya, tiba-tiba terdengar suara azan maghrib. Putri pun lebih memilih untuk mandi terlebih dahulu, sholat maghrib, makan malam, baru kemudian mengirimkan tugasnya, Brit. Setelah semua aktivitas tadi dilaksanakan, Putri kembali lagi ke depan komputer dengan niat untuk mengirimkan tugasnya. Putri mulai mengcopy paste tugasnya dari komputer ke handphone. Setelah tercopy ke handphone, Putri langsung mengirimkan tugasnya melalui email. Tapi sayangnya, pengirimannya gagal karena sinyalnya sedang buruk. Putri mengulangi proses pengirimannya, dan sekali lagi gagal. Putri masih tetap tenang karena dia pikir kalau tinggal proses pengiriman, ngapain panik? Nanti sekali terkirim juga beres. Dia tinggal bersantai-santai ria. Tapi setelah diulang-ulang prosesnya 10 kali dan selalu gagal, Putri mulai agak panik. Karena tugas tersebut harus terkirim hari ini, maksimal pukul 12 malam.
Sementara waktu itu sudah jam 7 malam. Kalau mau nebeng wifi kecamatan sudah terlalu malam. Dia takut naik motor melintasi hutan sendirian. Akhirnya dia coba terus untuk mengirimkan tugasnya. Dan sampai pada percobaan ke-30 kali, tepat pukul 19.30, Putri masih gagal mengirimkan hasil kerjaannya. Dia mulai panik, sebel, pengen nangis. Untuk mengurangi rasa paniknya, Putri mencoba berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya. Sementara kedua orang tuanya sedang asik menonton TV di ruang tamu, tanpa memperhatikan anak gadis mereka yang sedang panik luar biasa di halaman rumah. Putri terus berpikir, apa yang harus dia lakukan? Sinyal internetnya benar-benar hancur dan gak mungkin bisa diharapkan lagi malam ini. Tapi kalau mau ke kantor kecamatan, dia gak berani. Kalau mau minta dianterin ayahnya, dia kasihan karena ayahnya baru saja pulang kerja menjelang Isya. Ayah Putri kerja sebagai manol di sebuah gudang beras dan memang sering pulang larut agar mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan juga membayar biaya sekolah Putri yang relatif mahal karena memang merupakan sekolah favorit di kotanya. Putri buntu, tidak ada ide. Dia sudah membayangkan nilai 0 walaupun dia sudah menyelesaikan semua tugasnya sebelum maghrib tadi. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba ada suara motor mendekat. Suara motor tersebut semakin mendekati Putri dan masuk ke halaman rumah. Dan betapa bahagianya Putri. Ternyata itu adalah motor kakaknya Putri. Namanya Kak Agus. Dia adalah satu-satunya saudara kandung Putri. Kak Agus sangat sayang kepada Putri dan selalu siap membantu Putri kapan saja. Tapi sayangnya Kak Agus kerjanya itu di kota dan tinggal di kos, jadi jarang pulang. Dan saat itu kepulangan Kak Agus sepertinya itu benar-benar membawa berkah buat Putri di tengah kebuntuan pikirannya. Tanpa basa-basi, Putri langsung mencegat Kak Agus dan langsung bilang minta dianterin ke kantor kecamatan. Putri menceritakan masalahnya kepada Kak Agus yang gagal mengirimkan tugasnya mulai maghrib tadi. Kak Agus pun langsung mau mengantarkan Putri ke kantor kecamatan, walaupun dia sendiri baru pulang dari kota dan badannya capek, belum sempat ketemu orang tua dan belum sempat masuk ke dalam rumah. Hanya Putri yang masuk ke dalam rumah, ngambil HP dan pamit kepada orang tuanya untuk pergi sebentar ke kantor kecamatan diantar oleh Kak Agus. Orang tuanya pun kaget. Kapan Kak Agus pulang? Kan kasihan belum masuk rumah, tapi udah disuruh anterin Putri. Tapi Putri menjelaskan kepada kedua orang tuanya bahwa situasinya darurat banget. Maka kedua orang tuanya pun mengizinkan Putri. Mereka mengantarkan Putri sampai ke halaman rumah dan berpesan kepada Kak Agus untuk hati-hati di jalan. Dan akhirnya Putri pun berangkat ke kecamatan diboncengin oleh Kak Agus. Mereka pun mengobrol dengan asik di perjalanan. Sampai di tengah hutan, tiba-tiba Kak Agus terdiam. Dia tidak menjawab ocehan-ocehan dari adiknya. Putri pun mulai berhenti bicara. Dia mengira kakaknya sedang capek. Baru pulang kerja, udah disuruh nganterin. Udah gitu, harus meladeni semua ocehan-ocehan Putri di jalan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai ke sebuah pertigaan di tengah hutan. Untuk menuju ke kantor kecamatan, jalan yang umum dilalui warga adalah belok kanan. Sementara kalau belok kiri, itu membutuhkan waktu lebih lama karena harus muter. Dan hutannya juga terkenal angker. Tapi entah kenapa, saat itu Kak Agus tiba-tiba belok kiri. Sontak Putri pun langsung menepuk bahu kakaknya. Kak Agus, kakak salah jalan. Ngapain muter lewat sini? Belok kanan kan lebih cepat. Di sini hutannya angker, Kak. Namun lagi-lagi Kak Agus tidak menimpali seruan adiknya. Lalu Putri teriak lagi. Kak Agus, udah dibilangin mending belok kanan. Putri takut kalau lewat sini. Tiba-tiba Kak Agus membentak Putri. Sudah, kamu ikut aja. Gak usah banyak protes. Putri kaget luar biasa. Bukan cuma karena Kak Agus yang tiba-tiba membentaknya, tapi karena yang membentak tadi bukan suara Kak Agus, tapi yang keluar
adalah suara perempuan. Yang ngeboncengin dia itu bukan lagi Kak Agus. Karena seumur hidup, Kak Agus tidak pernah membentak Putri. Kak Agus sangat sayang kepada Putri. Terlebih lagi, itu tadi adalah suara perempuan. Itu bukan suara Kak Agus. Sekujur tubuh Putri langsung merinding kedinginan. Saking tegangnya, rasanya semua saraf Putri tidak dapat digerakkan. Putri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mungkin melompat dari motor, karena selain sakit, dia juga bakal lebih ketakutan jika harus sendirian di tengah hutan angker seperti itu. Jadi, Putri hanya terduduk diam di atas motor, tanpa tahu mau kemana sosok tersebut bakal membawa Putri. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Badan Putri pun semakin gemetar. Dan sosok Kak Agus pun diam tanpa kata, seakan menambah ketegangan suasana. Sementara sepanjang jalan, mereka tidak berpapasan dengan satupun motor warga yang melintas. Tapi akhirnya mereka pun keluar dari hutan dan sampai ke jalur umum yang lebih terang dan ramai. Ketegangan Putri pun perlahan-lahan mulai mengendor. Tiba-tiba Kak Agus mulai berbicara kembali. Kali ini benar-benar dengan suara Kak Agus, bukan suara perempuan lagi. Loh dek, kok dari tadi diam aja sih? Kak Agus sampai boring loh di atas motor. Namun Putri masih enggan menimpali suara Kak Agus. Kak Agus pun mulai ngomong lagi. Kenapa sih dek kamu tegang? Karena takut tugas kamu gagal terkirim. Tenang aja, bentar lagi kita sampai ke kantor kecamatan kok, yang wifi-nya terkenal kenceng. Dek, ngomong-ngomong, ngapain ya kita lewatnya muter sini? Kenapa gak lewat jalan yang biasanya aja? Kan lebih cepat. Lalu Putri cuma menimpali. Gak apa-apa kak, yang penting kita sampai. Dan saat itu, si Putri benar-benar sudah lepas dari ketegangannya karena sudah fokus lagi ke tugas sekolahnya. Dan sampailah mereka di halaman kantor kecamatan. Dan tidak butuh waktu lama, tugas sekolah Putri pun berhasil dikirimkan kepada gurunya. Sekali lagi, wifi kantor kecamatan yang menjadi penyelamat tugas sekolah Putri. Dan tibalah saatnya pulang. Putri mulai was-was kembali. Walaupun Kak Agus sudah menjadi Kak Agus yang semula, tapi Putri agak trauma dengan kejadian di tengah hutan tadi. Dia tidak berani juga menceritakan kejadian tadi kepada Kak Agus, karena mereka masih harus berjalan melewati hutan lagi. Jadi Putri hanya berpesan kepada Kak Agus untuk melewati jalan yang biasanya dilewati warga saja. Kak Agus pun mengiyakan. Dan perjalanan pulang pun berjalan dengan lancar. Tidak ada kejadian apapun yang tidak wajar seperti saat berangkat tadi. Pukul 9:30 mereka sampai di rumah. Namun ketika sampai di rumah, Kak Agus malah langsung pamitan kepada orang tua mereka untuk kembali ke kos. Kak Agus menceritakan bahwa sebenarnya tadi dia niatnya itu mau pulang bentar untuk meminta izin kepada orang tua dan juga Putri untuk berangkat keluar kota karena ada proyek di sana kurang lebih 1 bulan ke depan. Kak Agus diajak berangkat sama bosnya besok sebelum subuh. Jadi gak mungkin malam ini Kak Agus nginep di rumah. Takutnya besok malah terlambat. Maka Kak Agus pun minta izin balik ke kos malam itu dan besok subuh lanjut keluar kota. Mengetahui hal tersebut, Putri pun merasa gak enak sama Kak Agus. Karena udah capek-capek kerja, masih nyempetin pulang bentar buat minta izin sama keluarga. Besoknya juga harus berangkat keluar kota. Tahu-tahu malah diminta adiknya yang bawel buat nganterin ke kantor kecamatan segala. Untung aja dia punya kakak laki-laki sebaik Kak Agus yang sayang banget sama dia dan selalu siap membantu Putri kapan aja. Setelah Kak Agus pamit, Putri pun langsung masuk ke kamarnya karena matanya sudah mulai mengantuk. Tapi dia belum berniat untuk tidur. Putri berniat mau WhatsAppan sama Kak Agus nanti kalau Kak Agus sudah nyampe ke kosnya untuk mengucapkan terima kasih sekaligus mau menceritakan kejadian ketika berangkat ke kantor kecamatan tadi kepada Kak Agus. Jarak tempuh dari rumah sampai kosnya Kak Agus kalau malam gini adalah sekitar 1 jam perjalanan.
Jadi Putri berniat untuk WhatsApp Kak Agus dulu dan berpesan kalau udah nyampe kos, tolong hubungi Putri ya Kak. Putri mau cerita sesuatu. Dan betapa terkejutnya Putri. Ternyata WhatsApp-nya Kak Agus sedang online. Dan WhatsApp-nya Putri pun langsung dibalas sama Kak Agus. Mau cerita apa Bawel? Kamu punya cowok baru. Kalau mau cerita sekarang aja. Ngapain pakai nunggu nanti? Dari tadi Kak Agus juga di kos kok, gak kemana-mana. Seketika itu, tubuh Putri langsung kedinginan. Sarafnya mendadak kaku dan gak bisa digerakkan. Kalau Kak Agus dari tadi ada di kos, lalu siapa sosok yang sudah nganterin Putri ke kantor kecamatan tadi?